Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo bisa hadir untuk menemani Anda di program Erlangga Forum. Dan hari ini spesial di tanggal 1 Oktober 2021. Hari ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan. Dan tentunya di program Erlangga Forum sore hari ini nanti kita juga akan berbincang bersama dengan para narasumber kita. Sebelum saya memperkenalkan siapa saja kan narasumber kita pada sore hari ini, saya akan bacakan dulu untuk beberapa radio yang juga sudah bergabung di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang sore hari ini juga menyiarkan serentak program Erlangga Forum bersama di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan sahabat Jawa Timur untuk sore hari ini, untuk narasumber kita yang nanti akan berbincang di program Erlangga Forum ini akan hadir tentunya spesial narasumber kita, yakni Bapak Badrut Tamam, SPSI selaku Bupati Pamekasan, dan juga nanti akan hadir narasumber kita yakni Bapak Niko Ashari Hidayat, Dr. SP BTKV selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, juga Dr. Nimade Sukartini SEMSI Midek selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga Profesor Badri Munir Sukoco SEMBE PhD selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya program Erlangga Forum sore hari ini akan dipandu juga oleh Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Bapak Suparto Wijoyo. Prof. Jojo, Assalamualaikum. Masih mute. Waduh, mantap ya. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam. Ini bukan profesor, kompresor. Aduh. Gitu. Masya Allah, sehat ya Prof? Alhamdulillah, Mbak Tika juga sehat. Iya, alhamdulillah. Ini kita berjumpa dalam acara Erlangga Forum. Iya, luar biasa. Temanya apa tadi Mbak Tika temanya? Iya, dan kita mau membahas tentang layanan kesehatan bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Kenapa kita pilih tema ini ya, Prof? Ya, biar membangkitkan semuanya, ya kan? Nah, kalau yang bangkit-bangkit kan seneng kita ini. Ya. Nah, itu dia. Kesaktian Pancasila. Iya. Bangkit-bangkit. Tahu, tadi kan juga ada tulisan-tulisan Prof. Badri Munir Sukoco yang kita sudah edarkan untuk memberi semangat tentang urusan apa? Kemajuan bangsa. Tenang, nanti kita akan panggil satu-satu. Dan hari ini para sahabat Erlangga Forum, Mbak Tika, ini disiarkan oleh seluruh jaringan radio EPPR. Radio ini 21 radio, kalau satu radio pendengarnya 10.000, berarti pendengar kita 210.000. Oh, luar biasa ya, kita boleh applause dulu dong. Iya, luar biasa untuk program Erlangga Forum ini ya, Prof. Acara di Erlangga Forum, apalagi juga dihadiri oleh Bupati Badrut Tamam, sarjana psikologi, dan sebentar lagi adalah Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana. Ini apa ini Pak Bupati juga belum bergabung ya. Nah, kita sapa terlebih dahulu Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Prof. Badri. Tujuh, sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Tika lihat direkturku tambah sowan tambah. Kenapa nih? Dasine anyar dasine. Oh, gitu ya. Prof Jojo selalu tahu ya, paham ya.
Oh paham, hari ini pakai biru-biru, hari ini hari Jumat, nyocoknya juga pada Dokter Niko Ashari Hidayat, kan bajunya biru-biru, jadi Pak Direktur sudah paham gitu ya. Kita Oke. sapa Dokter Niko Ashari Hidayat ya. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bati, Alhamdulillah. Pak Parto. Ya, Iya. Sehat-sehat, Dok. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Prof. Bati, Pak Parto. Alhamdulillah. Matika. Iya, iya Prof. Nah, Pak Dokter Niko ini seorang dokter yang kreatif, inovatif dengan berbagai macam kreativitasnya yang nanti bisa kita simak videonya tentang medical tourism yang baru-baru ini viral, ya viral. Kalau sampai penyiar karo, nah itu dia. evaluasi penyiarnya lu. Perlu dicek lagi di penyiarnya ini ya. Iya, nanti untuk Oke. kita tunjukkan nanti videonya. Kemudian hadir juga Dr. Nimade Sukartini, SEMSI, MTIK. Ini Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan. Mbak Tika ngerti nggak? Magister Ekonomi Kesehatan. Magister Ekonomi Kesehatan. Nah, itu dia. Ngerayen, inrayen, dan langsung KPS-nya KPS Grace, alumni dari Australia Mbak ini. Kita sapa. Assalamualaikum Dr. Made. Waalaikumsalam Prof. Jojo. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Sore. Profesor Badri. Selamat sore Dr. Niko. Dan selamat sore Mbak Atika. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat. Selamat sore juga. Iya, ini Wah. kan langsung seluruh peserta di Erlangga Forum. Kita memang zoomnya terbatas, tapi kalau pendengarnya tanpa batas. Nah, dan itu lah Iya, pendengar tanpa luar biasa. Kita akan simak kenapa kita perlu belajar banyak dari inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan. Ini Gus Badur Tamam belum muncul ya. Nah, maka kita simak terlebih dahulu tayangan video tentang inovasi Pamekasan berikut ini. Silakan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan memberikan pelayanan dengan santun, cepat, mudah, dan gratis, yang disingkat dengan Sapamu Gratis. Inovasi yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya Lamtor, layanan tak usah toron,
Inovasi layanan ini, masyarakat atau pemohon dalam mencetak dokumen KTP, KK, dan akte tidak usah masuk ke ruang pelayanan, cukup menuju tempat drive-thru dan tidak usah turun dari kendaraan. Sajen Senang, Satreja Layanan Setong Kenengan, merupakan sistem pelayanan terintegrasi pada satu loket untuk mengurus dokumen kependudukan meliputi kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan lainnya. Super Setar, sistem pelayanan akte kelahiran siap antar. Sistem pelayanan pelaporan kelahiran melalui aplikasi WhatsApp untuk input pendaftaran melalui pelayanan online. Dokumen akta kelahiran akan dikirim melalui WhatsApp penginput data dalam bentuk PDF. Lastareka, layanan Aresapto Toron Kacisa Masyarakat oleh KK, akta, dan KTP. Inovasi ini adalah layanan jemput bola pembuatan dan cetak dokumen kependudukan langsung di desa. Arek Lancor, Arkam langsung cetak tak usah ke kantor. Inovasi ini adalah layanan jemput bola bagi lansia dan penduduk rentan di rumah masing-masing. Pelita, pelayanan kartu identitas anak, program pemenuhan hak identitas anak usia 5 hingga 16 tahun. Cobik Pasar, cetak dokumen TB pas rentah. Layanan inovasi cetak mandiri atau cetak sendiri yang dilakukan oleh pemohon secara langsung melalui anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan bekerja secara profesional dan penuh integritas untuk membahagiakan masyarakat. Inilah New Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Dukcapil Pamekasan, dia! Jadi ya luar biasa Mbak. Wah, ini tadi ya kita banyak melihat segala aktivitas yang ada di Pamekasan sana. Iya. Nanti yang kesehatan, yang ekonomi, tapi kita tunggu Pak Bupati. Ini malah pengen siaran live-nya dari Pamekasan ya. Boleh. Kita punya banyak agenda loh ini untuk live. Ya gitu. Jadi melihat dinamika yang luar biasa dengan inovasi Gus Badrut Tamam semacam ini, apa ya komentar dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang selalu bicara soal kepemimpinan transformatif Mbak Tika? Itu dia. Kepemimpinan transformatif mesti langsung benak saya itu Prof Badri. Kepemimpinan transformatif. Terus yang transformatif ternyata Prof Badri sudah ngomong itu, kemudian Pak Badrut Taman ya podo bene jenenge Pak Badrut ya, Pak Badrut Tamam itu recording in progress. Mahasiswa sekolah pasca yang menerapkan berbagai inovasi semacam itu tadi. Nah, kita simak sekarang bagaimana komentar dari responnya Prof Badri. Karena mahasiswanya kan jadi bupati. Luar biasa. Silakan Prof Badri. Silakan Prof Badri. Terima kasih Prof Jojo atas waktunya, Mbak Tika juga. Tentu untuk kondisi Indonesia yang penuh dengan perubahan ya, baik perubahan karena di internal maupun di eksternal membutuhkan banyak adjustment dan dari sisi kepemimpinan transformatif ini sangat dibutuhkan ketika sebuah daerah atau negara memang membutuhkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dan saya yakin dengan kondisi yang ada di Pamekasan, Bapak Bupati Pamekasan sudah melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan banyak perubahan tadi. Perubahan tersebut juga didorong oleh visi beliau untuk membuat Pamekasan jadi lebih baik. Saya rasa itu yang inti dari pemimpin transformatif, yaitu punya visi yang jauh ke depan, bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat Pamekasan menjadi lebih baik dengan khususnya terkait sama layanan-layanan publik yang tadi sudah terdeskripsikan dengan baik di video-video yang sudah ada. Dan semoga hari ini kita akan bisa belajar langsung dari upaya-upaya beliau, bagaimana beliau sebagai Bupati Pamekasan juga menjadi salah satu dari daerah yang memiliki
PPKM level 1 ini yang kemarin diumumkan oleh Ibu Gubernur per 25 September Pamekasan masuk yang level 1. Ini juga patut disyukuri. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Timur ini saya rasa dari beragam provinsi yang paling cepat memiliki daerah yang memiliki level 1 dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan itu saya yakin karena para pemimpin daerahnya itu juga bekerjasama satu sama lain untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan. Dan kalau kita melihat juga dari sisi asesmen situasi COVID di Jawa Timur, baik dari transmisi komunitas itu sudah di tingkat 1. Terkait sama kapasitas respon juga sangat memadai. Ini dihitung dari sisi kasus konfirmasi, rawat inap RS maupun kematian jauh berkurang dibandingkan pada bulan Juli yang lalu ketika kita di Indonesia mengalami gelombang COVID kedua. Tapi yang patut dicermati juga, Pro Jojo, dengan layanan-layanan yang inovatif tadi, kita semua juga perlu mewaspadai, karena beberapa negara sudah mulai warning pada Indonesia jangan sampai masuk ke gelombang ketiga, yang diproyeksi mungkin sekitar November atau Desember, dan semoga itu tidak terjadi kalau kita semua memiliki ketaatan pada protokol kesehatan dan juga dari sisi optimisme yang nantinya bisa membangkitkan ekonomi. Itu yang saya rasa sekarang menjadi agenda bersama, bagaimana membuat Indonesia ini segera bangkit secara perekonomian. Ketika kesehatan sudah membaik, maka sudah waktunya Indonesia bangkit dari keterpurukan karena pandemi kemarin. Nah, kalau kita melihat grafik yang ada di sini, ketika kesehatan sudah membaik, ekonomi harus meningkat. Bagaimana caranya? Saya rasa nanti Bapak Bupati beserta para narasumber, ada Bu Dr. Made sama Dr. Niko akan menyampaikan beberapa hal. Cuman ada 2 hal yang patut difahami bagaimana membangkitkan ekonomi. Tentunya dengan membangkitkan konsumsi. Yang pertama adalah lewat optimisme bahwa Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman di Pamekasan sudah memahami ini, ekonomi sudah jalan karena terlihat jalanan sudah mulai macet juga, yang kemarin saya sampaikan sebagai indikator bahwa ekonomi sudah mulai pulih. Dan yang kedua, bagaimana mentransmisikan dari optimisme tadi itu menjadi spending bagi masyarakat. Itu yang saya rasa agenda banyak pemimpin daerah ketika daerah-daerah sudah mulai membaik, bagaimana membangkitkan ekonomi dengan optimisme yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin itu sementara, Prof. Jojo. Oh ya, terima kasih sekali Prof. Badri yang sudah memberikan banyak indikasi kebangkitan ekonomi. Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum tahu Mbak Tika, tadi jalanan dari rumah ke studio macet enggak? Enggak dong, rumahnya deket soalnya. Karena tinggal 5 menit melangkah jalan kaki. Iya, benar. Jalan kaki nggak macet ya, kalau jalan kaki. Nah, kalau macet di Sidoarjo sudah ada jalan-jalan macet enggak? Ada sih beberapa titik yang padat ya, nggak sampai macet sih kayaknya ya. Cuman padat aja kalau gitu. Belum sampai macet, ekonominya masih belum lancar. Atau karena saya yang mainnya kurang jauh ya. Karena Sidoarjo cukup luas juga sih, Prof. Oh iya, jadi kalau ekonominya lancar, jalannya macet. Itu tandanya banyak orang keluar, distribusi BBM ada, kebutuhan dan sirkulasi ekonomi berjalan, mobilitas terbangun, berarti jasa barang dan orang mobile kan gitu. Jadi saya ini menemani ekonom setahun ini tambah paham ekonomi kayaknya. Iya. Gitu, jadi Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum kita sudah memahami sedikit tentang daya ungkit, tapi nanti ikuti selalu. Dan sekarang kita sudah bersama-sama dengan yang kita cintai, kita tunggu bersama-sama, Bupati Pamekasan Gus Badrut Tamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Sehat guys, saya. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Tadi itu sudah diputar film
video. Pendek inovasi panjenengan yang luar biasa. Dan tadi Prof. Badri juga sudah memberikan banyak hal ulasan yang intinya langsung gini, Pamekasan langsung masuk level 1 urusan pandemi, berarti kan sukses mimpi nih. Akhirnya tadi tepuk tangan semua. Yang di studio tepuk tangan. Selamat ya. Oh, meriahnya yang di studio dan tadi juga dapat apresiasi. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Direktur juga menyapa dulu Pak Bupati, karena Pak Direktur habis ini rapat. Nah, silakan Pak Direktur. Assalamualaikum Gus Bupati. Salam Pak Direktur. Sehat, Gus. Alhamdulillah, salam sehat, salam bahagia. Selamat Gus, sudah level 1 PPKM-nya di Pamekasan. Iya, alhamdulillah. Semoga segera bangkit ekonominya. Amin. Amin. Doa guru, seorang guru besar lagi, direktur namanya juga ada di dalam salawat Nabi lagi. Ya, Pak Badri kan ada dalam salawat Nabi gitu ya. Dan Prof. Badri, Pak Direktur, saya juga informasikan beliau mudah-mudahan Gus Bupati kita ini segera ujian proposal, Gus. Amin. Segera ujian proposal. Ini diumumkan langsung karena biar cepat lulus, ya. Nah, berbagai inovasi tadi yang dikembangkan dan sahabat Erlangga Forum yang disiarkan di jaringan APPL se-Jawa Timur. Ini kalau satu radio pendengarnya 10.000 kali 21 radio 210.000 pendengar berarti. Nah, itu Mbak Tika. Iya, Prof. Banyak ya, 210 ya. Ya, nah ini. Iya, Prof. Mbak Tika. Iya, Prof. Kita sudah bergabung dengan Gus Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, yang tadi memberikan banyak informasi tentang inovasinya dalam video pendek, dan sekarang kok sampai kepikiran informasi semacam itu, apa motivasinya dan bagaimana ini dikembangkan dan diterima oleh masyarakat. Layanan-layanan kependudukannya, layanan kesehatan, kebetulan ini Gus Bupati, Dr. Niko ini juga mendesain aplikasi medical tourism, ya ini wisata kedokteran, kesehatan medis. Tapi kita simak terlebih dahulu. Ini terputus lagi hubungan dengan Gus Bupati ya, ini terputus lagi ya. Ini jaringannya. Nah sekarang oke. Dr. Niko melihat perspektif inovasi dari Gus Badrut Tamam di Pamekasan, apa optimisme dan pandangan seorang dokter? Nah, silahkan Dr. Niko. Siap, matur nuwun Prof. Ju. Prof. Ju juga saya. Nah, kalau Prof. Badri bilang bahwa transformasi leadership ya. Kalau kami ini prajurit Pak Parto, kita ini prajurit, abdi negara, abdinya UNER. Jadi abdi negara ini harus juga bisa bertransformasi dan mendorong transformasi. Kalau saya di digital, bahkan oleh untuk juga para pimpinannya. Jadi kita memberikan contoh saja, eksekusi saja. Nah tentu kalau kaitannya dengan medical tourism, kaitannya dengan tentu ada daerah ya. Surabaya saya jadikan utamanya untuk unggulan kesehatan. Namun untuk pariwisatanya, insya Allah bisa itu Sidoarjo, Pamekasan, Pasuruan, Bromo, macam-macam itu bisa menjadi wahana unggulan untuk pariwisata. Karena kolaborasi antara kesehatan dan pariwisata inilah yang insya Allah akan mendongkrak perekonomian. Sehingga Indonesia ini jadi tumbuh setelah sembuh, kemudian jadi tangguh, tapi kemudian tumbuh ekonominya. Nah itu yang kita harapkan. Sembuh, tangguh, tumbuh ekonominya. Gitu. Nah, ini kalau dokter, ini kalau Pak Dokter sudah bilang begitu, Dokter Madib sebagai KPS Magister Ekonomi Kesehatan, ini satu-satunya di Indonesia ekonomi kesehatan. Bagaimana ini kan bukan menyehatkan ekonomi saja toh, kan menyehatkan publik gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana tawaran dari program misalnya Magister Ekonomi Kesehatan melihat prospek dari apa yang disampaikan oleh Gus Bupati dalam video singkat tadi,
tentu ini bisa diapresiasi, didorong dan dikembangkan secara konseptual oleh Magister Ekonomi Kesehatan. Silahkan Dr. Made. Terima kasih Prof. Jojo. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kami di Prodi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pascasarjana, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur, Wakil Direktur 3 juga Profesor Jojo, itu kita akan mulai beroperasi tahun ini. Nah, Magister Ekonomi Kesehatan ini adalah prodi yang pertama di Indonesia, baik yang dalam kategori monodisiplin maupun multidisiplin. Nah, yang akan kita buka di Magister Ekonomi Kesehatan prodi Sekolah Pascasarjana ini adalah yang bersifat multidisiplin. Jadi dari namanya Magister Ekonomi Kesehatan. Jadi kita akan mencoba mengenalkan rasionalitas dan konsep-konsep ekonomi dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Nah, selama ini kita memahami kesehatan itu adalah sesuatu yang given, sesuatu yang ono adanya di badan gitu, tinggal di ini. Nah, selama ini di ekonomi kita, di sisi yang lain di ekonomi kita memandang barang itu hanya barang ekonomi saja, ada produsennya, ada konsumennya. Nah, kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat unik, di mana kesehatan adalah barang ekonomi yang produsen dan konsumennya sama. Nah, ini yang kita coba akan kenalkan melalui rasionalitas ekonomi. Gitu. Rasionalitas ekonomi. Jadi, kalau kita memproduksi kesehatan untuk diri kita sendiri dengan baik, insya Allah ke depannya kita bisa menikmati konsumsi kesehatan itu juga dengan optimal. Nah, karena di ekonomi itu segala sesuatunya dipandang secara optimal. Harus kalau manfaat itu harus sebesar-besarnya, kalau biaya itu harus bisa serendah mungkin. Nah, cukup menarik tadi ketika Pak Dr. Miko mengatakan ada medical tourism. Nah, medical tourism ini adalah salah satu mata kuliah unik yang akan ditawarkan di Magister Ekonomi Kesehatan ini nanti. Jadi kita mencoba mempromosikan, mengajak masyarakat untuk selalu berupaya memproduksi kesehatannya dengan lebih baik agar di masa yang akan datang bisa mengkonsumsi kualitas kesehatan itu dengan optimal, tetapi dengan tidak lupa menggandeng aspek ekonomi. Nah, banyak sekali potensi medical tourism yang bisa dikembangkan, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Wah, luar biasa ini. Luar biasa, supporternya ini luar biasa ini dari Magister Ekonomi Kesehatan, dan saya yakin karena Pamekasan langsung masuk level 1 ya, dan diumumkan oleh Ibu Gubernur, tentu ini kerja keras yang luar biasa dari Gus Bupati. Silakan Gus Bupati. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk panjenenganipun yang terhormat Prof. Badri Munir, Direktur Sekolah Pascasarjana UNER, guru saya yang terhormat Prof. Jojo, yang terhormat Dr. Miko, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, dan Dr. Nimadi Soekartini dari Pascasarjana UNER, juga seluruh peserta webinar yang sangat saya hormati. Pertama, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan menyampaikan beberapa pemikiran, langkah, dan sesuatu yang kita laksanakan di beberapa bulan di tahun 2021 dan di 2020 kemarin tentang beberapa dinamika pandemi dan langkah pemerintahan di Kabupaten Pamekasan untuk bisa mempercepat strategi mendorong, dimulai dari meyakini dulu bahwa pandemi ini ada. Baru kemudian yang kedua, mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan protokol kesehatan yang benar itu
akan melindungi kita. Baru kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini antara debatnya, isunya, hoaknya ini hampir jalan seirama. Sudut pandangnya menjadi bermacam-macam. Antara edukasi yang dijalankan oleh pemerintahan, oleh kampus, dan oleh beberapa orang yang menyebarkan isu hoak itu hampir seirama keseluruhan. Semuanya saling hadir di tengah-tengah smartphone dan beberapa media sosial yang lain. Pemerintah sedang mendorong protokol kesehatan yang ketat. Tiba-tiba muncul beberapa diksi lain yang kontra terhadap isu protokol kesehatan. Di tengah-tengah pemerintah melaksanakan gencar vaksinasi, tiba-tiba ada berita hoak beredar di tengah-tengah masyarakat kalau divaksin itu uang akan nempel. Ketika uang nempel di pundaknya atau vaksin ini akan mengganggu kesehatan orang di tahun-tahun yang akan datang. Nah, isu itu berkembang dan yang diterima oleh hampir seluruh elemen masyarakat di daerah-daerah karena menyebarnya melalui smartphone dan media sosial. Dan itu termasuk dialami sehingga tugas pemerintahan itu menjadi semakin berat. Ya, iya, ini yang sedang saya alami ini. Ini yang dialami oleh pemerintah Kabupaten di Pamekasan. Jadi beratnya itu yang pertama, hoak ini kan 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama itu membuat orang ragu, setelah ragu tidak percaya, kalau sudah tidak percaya akan menolak terhadap kebijakan vaksinasi. Kalau sudah tidak percaya, apalagi menolak, itu perilakunya jadi berbeda. Orang yang ragu itu mesti akan bertanya ke sumber informasi yang benar. Bagi orang yang ragu, yang sebelumnya yakin divaksin menjadi berpikir lain tentang kemungkinan vaksinasi. Baru kemudian yang ketiga, yang sudah menolak karena percaya terhadap informasi hoak, itu bisa jadi sangat tidak mau untuk divaksin dan mengajak orang lain juga untuk tidak mau divaksin. Nah, ini beban kerja pemerintahan di daerah yang menjadi tanggung jawab bupati dan seluruh stakeholders. Sehingga untuk mendorong vaksinasi yang masif itu membutuhkan energi ekstra, bukan hanya menyiapkan vaksinator, bukan hanya menyiapkan vaksinnya, bukan hanya menyiapkan tempat, tetapi ada tanggung jawab lain yang harus ditanggung oleh pemerintah. Edukasi sudah dilaksanakan, tapi meyakinkan orang yang sudah termakan berita hoak ini butuh energi yang luar biasa. Sementara antara COVID dengan ekonomi ini sesuatu yang bertentangan. Kalau COVID, kalau pandeminya masih masif, masih banyak, maka ekonomi mesti akan turun. Karena orang khawatir. Kekhawatiran orang itu membuat perputaran daya beli akan turun. Kalau kemudian orang tidak sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, terus kemudian dengan sendirinya ekonomi akan bangkit, akan rebound. Reboundnya ekonomi itu syarat utamanya adalah ketenangan, adalah kepastian, terus kemudian beberapa kemudahan-kemudahan yang lain yang diambil oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, di Kabupaten Pamekasan kita bertemu dengan berita hoak yang membuat orang semakin ragu terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Di sisi yang lain, ada kelompok tertentu yang menginginkan bagaimana protokol kesehatan dan ekonomi ini harus berjalan seirama. Protokol kesehatannya kita jalankan benar-benar, ekonomi kita tetap bisa berjalan sehingga antara kesehatan dan ekonomi ini menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dan tidak saling dikalahkan di antara satu dengan yang lain. Akhirnya pemerintah di Kabupaten Pamekasan untuk bisa berjalan keseluruhannya, vaksinasi dan edukasinya tentang protokol kesehatan jalan, terus kemudian ekonominya jalan, kita memiliki beberapa strategi-strategi yang kita jalankan. Misalnya kita punya produk atau punya program 7 kegiatan protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Di masjid misalnya kita buat
namanya Mastana, Masjid Tanggap Bencana. Terus kemudian di pasar ya Mastana namanya, Mastana, Masjid Tanggap Bencana. Baru kemudian di pesantren Pastana, Santri Tanggap Bencana. Di sekolah Sekolah Tanggap Bencana, Santana, Santri Tanggap Bencana, Sekolah Tanggap Bencana. Baru kemudian PKL Tanggap Bencana. Terus Toko Tanggap Bencana. Terus kemudian beberapa tempat publik yang lain yang keseluruhannya kita dorong biar orang mau beli di PKL kembali itu ya harus didorong orang yakin dulu, percaya dulu bahwa di situ protokol kesehatan. Nah, program-program memberikan edukasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang benar di beberapa sektor ini terus kita galakkan, di samping juga persyaratan untuk tetap melaksanakan vaksinasi. Itu yang pertama yang kita jalankan. Baru kemudian di sektor ekonominya, ini ketenangan yang kita pilih. Orang belanja di PKL tenang bahwa tidak akan terpapar COVID di situ karena yang jualan harus maskeran, sudah divaksin, yang beli juga harus maskeran dan sudah harus menjalankan protokol kesehatan. Sambil lalu kita mendorong bagaimana vaksinasi itu bisa berjalan masif. Nah, baru kemudian yang kedua, ekonomi yang melambat dari tahun 2020 pertengahan sampai sekarang ini, gimana cara mendorong pertumbuhannya, daya belinya rebound kembali? Pemerintah di Kabupaten Pamekasan memiliki skema pinjaman uang untuk pelaku UMKM dengan bunga 0%. Nah ini mungkin mohon izin Prof, ini mungkin satu-satunya di Jawa Timur, bunga 0% untuk UMKM. Kita kenapa mendorong itu? Karena harapan kita UMKM yang dari kemarin itu lemah karena COVID, daya beli masyarakat rendah. Kira-kira kalau harus dibebani dengan hutang dan bunga yang kur saja 6% setahun, itu akan terasa sangat berat. Sehingga kita dorong UMKM kita ini kembali rebound. Jika membutuhkan modal, pemerintah menyiapkan modal dengan skema bunga 0%. Sebagian kita latih dulu untuk kemudian di tahun ini juga kita akan membuat 2 skema model marketing yang baru. Yang pertama, kita akan buat semacam pasar UMKM. Pasar UMKM itu modelnya kayak saya beri namanya Wamiramat. Warung milik rakyat. Warung milik rakyat itu kita branding Wamira, wa-nya itu warung milik rakyat, Wamiramat kita branding tahun ini juga. Baru kemudian setelah itu kita jual produk UMKM dengan packaging yang meyakinkan, dengan standar kesehatan yang meyakinkan, dengan performa toko Wamira yang tidak kalah saing dengan beberapa toko modern yang lain. Nah itu untuk ekonomi UMKM rebound. Di samping juga beberapa dorongan UMKM yang lain di sektor yang lain kita dorong. Misalnya di 2021 ini, di masa tanam tahun ini, kita akan memberikan kepastian bantuan pupuk untuk petani. Baru kemudian bantuan bibit gratis untuk petani. Baru kemudian yang ketiga, menggarap sawah petani dengan model call hand traktor gratis. Jadi 3 item yang kita jalankan untuk sektor pertanian. Yang pertama, karena modal petani itu kan ada 3 hal. Yang pertama, menggarap sawahnya biasanya kan berbayar. Berbayar kalau dia kelompok tani, berbayar ke kelompok taninya untuk mengelola tanah, untuk kalau dulu di sini istilahnya mengolah tanahnya itu pakai alat hand traktor itu berbayar. Baru kemudian yang kedua, bibitnya beli, itu masih bayar lagi. Baru kemudian yang ketiga, pupuknya beli. 3 komponen ini akan kita buat gratis di Kabupaten Pamekasan khusus masyarakat yang tidak mampu. Tahun ini kita akan melonsing sebentar lagi ini call hand traktor. Orang di semua rumah di Kabupaten Pamekasan kita tempeli stiker. Kira-kira bahasanya begini, jika Anda butuh layanan menggarap sawahnya, telepon nomor ini akan datang, akan digarap gratis.
Luar biasa itu, Gus. Baru kemudian bibitnya kita bantu. Baru kemudian pupuknya kita bantu. Cara inilah yang kemudian bisa dilakukan di sektor pertanian. Kenapa? Karena 42% masyarakat Pamekasan petani. Di bidang UMKM-nya sudah barusan 0%, bunga 0%. Baru kemudian di bidang kesehatannya dengan beberapa klaster, di samping Pamekasan Coldcare itu masih menjadi bagian dari idola layanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Semua rumah sudah ditempeli stiker. Orang yang mengkonsultasi kesehatan bisa langsung dari rumah, dilayani oleh nakes, dan yang minta untuk dijemput, diantarkan ke pusat pelayanan sudah bisa langsung kita jemput. Di samping juga layanan yang lain yang di rumah sakit yang kita miliki, misalnya ada nomor telepon masing-masing yang sudah kita siapkan. Orang yang sakit ini sudah bisa langsung telepon ke nomor ini, baru kemudian harus berangkat ke layanan kesehatan atau tidak, itu sudah bisa langsung ditentukan di saat menelpon pertama untuk memohon atau untuk mendapatkan layanan kesehatan yang benar. Nah, dalam dua hal ini, di bidang ekonomi dan kesehatan ini, kita semuanya berjalan serentak, bareng-bareng. Kenapa? Karena jika kesehatannya saja yang kita dorong, untuk vaksinasinya kita dorong, tapi ekonomi, masa tanam, UMKM, toko yang aman, terus kemudian tempat ibadah yang aman, PKL yang terjamin dari kemungkinan tersebarnya COVID, ini kita terus jalankan juga. Kita bekerja sama dengan TNI Polri, Satpol PP, kita gerakkan semuanya untuk menjaga semua sektor ini, biar orang yang datang ke PKL merasa bahwa di sini PKL yang sehat. Di sini PKL-nya pedagangnya sudah divaksin. Di sini proses jual belinya sudah terjaga dari kemungkinan terpapar dan tersebar oleh COVID-19. Dua strategi ini menjadi bagian dari strategi utama kita untuk yang pertama memberikan perlindungan kesehatan dengan mempermudah masyarakat bisa langsung telepon kapan saja, mendapatkan layanan kapan saja, dan protokol kesehatannya ketat dengan model pendekatan Pastana, Pasar Tangguh Bencana, terus kemudian PKL Tangguh Bencana, Sekolah Tangguh Bencana, dan skemanya adalah semua orang yang mau masuk ke pasar itu harus melewati bilik yang di dalamnya itu ada desinfektan, baru kemudian harus pakai masker, harus cuci tangan dulu, pedagangnya harus pakai masker, dan di masing-masing pedagang memiliki hand sanitizer yang tidak berjauhan di antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Saya kira itu pengantar dari saya, Prof. Jojo. Iya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya ini. Yang di studio ramai ya. Iya. Ini karena dua kelas yang di sini dipantau dalam dua ruang-ruang kelas di Sekolah Pasca Sarjana. Apa yang disampaikan oleh Gus Bupati Badrut Tamam menginspirasi semua pihak tentunya. Dan itu benar. Sekolah Pasca ini kan multidisiplin. Bupati itu ya harus multidisiplin. Urusan psikologi sampai urusan kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sampai kita ini kangen kapan bisa diagendakan untuk ya Mbak Tika iya, Prof. Dari Erlangga Forum kita ini, kalau kita live kan dari Pendopo atau dari Mastana boleh, Pastana boleh, Warmira kapan saja. Nah, kalau itu ke sana ini jadi pengen menyaksikan secara langsung ini seperti apa begitu ya. Sama kalau ke sana, tapi Dokter Niko kita bisa live dari sana, Dokter Made juga, Dokter Made gitu. Nanti tadi kan sudah kita simak video dari pemerintah Pamekasan yang sangat inovatif.
Dan nanti juga akan ada video dari Dr. Niko tentang medical tourism. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama live dari Pamekasan. Tapi ikuti dulu iklan berikut ini, komersial berikut ini Mbak Tika. Iya, baik. Terima kasih Prof. Jojo. Dan ini juga sudah banyak yang menyapa juga dari Sidoarjo. Ini ada Pak Musaki dari Sidoarjo. Ini juga mengatakan luar biasa program Erlangga Forum. Setiap Jumat sore sudah diagendakan ini Prof. Jojo untuk mengikuti Erlangga Forum. Pukul 16 sampai pada buletin kita minta respon terlebih dahulu kalau tidak ada commercial break. Dari Dr. Niko coba tadi layanan kesehatan, pasien dijemput, diantar, pulang diantar, sakit dijemput, sehat diantarkan, coba. Ini Pemda mana yang punya kreativitas begini? Untuk itu ini satu-satunya tadi ya, mulai dari UMKM 0%, Warmiramar ya, itu semua memberikan apresiasi kepada masyarakat biar tetap nyaman. Gimana komentar Dr. Niko? Ya, Pak Parto, ya Prof. Ju. Jadi luar biasa, jadi inovasi pemerintah daerah Pamekasan. Saya apresiasi Pak Badrut Tamam. Tentu memang itu yang mendorong masyarakat semakin memiliki kehidupan yang lebih baik. Semuanya akses menjadi dipermudah, termasuk digitalisasi dalam hal ini. Tentu ke depan saya rasa betul Pamekasan juga menjadi salah satu tentu tujuan wisata ya bagi masyarakat dari Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Apalagi kalau kita kolaborasikan dengan platform yang sedang kita kembangkan di medicaltourism.id. Ini merupakan startup dari tenan dari BP BRIN, inkubator UNER, yang alhamdulillah sudah diterima oleh Kemenparekraf, yang sejatinya nanti November ini akan kita launching di kota Surabaya. Nah, ini mungkin kolaborasi yang bagus lagi antara UNER dengan Pamekasan, insya Allah. Ya, dan Dr. Niko kita sapa dulu pendengar Mbak Tika. Iya, Prof. Mbak Tika. Iya. Halo Mbak Tika. Iya, Prof. Apa dengar suara ini Mbak Tika? Saya bisa mendengar jelas nih. Halo Mbak Tika. Ya, saya bisa mendengar jelas suara Prof. Jojo, tapi sepertinya mungkin suara saya nggak nyampe ya di sana ya? Iya, nggak nyampe tadi. Loh ini tadi, ini. Oke, baik. Ya, oke. Gimana? Ada sapaan dari pendengar kita? Iya, tadi ini kita waktunya untuk jeda, untuk break dulu sebentar ya, Prof. Nanti kita bisa lanjut lagi setelah Buletin Jawa Timur. Tadi ada Pak Musaki yang ada di Skodono menyapa saja. Sukses selalu untuk program Erlangga Forum, karena ini juga membuat segala sesuatunya menjadi lebih jelas dan juga kita menghindari yang namanya hoax. Jadi dihadirkan program Erlangga Forum ini membuat kita lebih tahu secara jelas terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di Jawa Timur ini. Oke, terima kasih. Ada Cak dari Cak Hakim, ada Cak Amir, ada Cak Beki. Ini ngomong gini, ini ada yang orang Lamongan, ono sing teko Lamongan, ono sing teko Tuban, ono sing teko Kediri. Cak Amir itu dari Kediri gini. Assalamualaikum Gus Bupati. Kalau mendengarkan tayangan tadi dan layanannya Gus Bupati kok enak ya tadi penduduk Pamekasan. Tidak Cak Amir, sampean niku wong Kediri ngono ya. Oke. Luar biasa ada apresiasi dari pendengar untuk Gus Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Selanjutnya ikuti Mbak Tika. Jadi break berapa menit? Ya, kita break dulu sekitar 18 menit ya, Prof. Untuk Buletin Jawa Timur. Asar dulu, minum-minum Gus Bupati. Baik. Nah, nanti kita dilanjut lagi ya, Prof. Kita break dulu sejenak untuk para narasumber. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali di program Erlangga Forum. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan?
Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1550225 1550225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga,
istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Kirana Nisa. Informasi pertama bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo. Percepatan vaksinasi, Dinkes Sidoarjo langsung gelar vaksin blusukan desa dan kelurahan. Dalam rangka vaksinasi massal COVID-19 dan mencapai target herd immunity kekebalan kelompok hingga 70%, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan setempat gencarkan vaksinasi di berbagai desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Satu di antaranya di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Suwandi, Kepala Desa Sukorejo mengatakan, warga Sukorejo sangat antusias akan adanya kegiatan Gebyar 1000 vaksin ini. Karena kita adakan COVID ini, vaksin 1000 ini, saya berterima kasih pada pemerintahan pusat dan Kecamatan Buduran, terutama Puskesmas Buduran, karena ke desa-desa untuk mengantisipasi wabah penyakit COVID-19. Gebyar 1000 orang yang divaksin. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan mengabarkan, Bupati Pasuruan instruksikan pasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di semua OPD. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, menginstruksikan semua OPD, organisasi perangkat daerah, untuk memasang barcode aplikasi Peduli Lindungi. Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo bilang, pemasangan QR kode Peduli Lindungi sudah mulai dilakukan sejak seminggu terakhir. Menurut Anang, aplikasi Peduli Lindungi diterapkan sebagai syarat masuk kantor OPD, khususnya kantor Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Dijelaskan Anang, tujuan pemasangan barcode Peduli Lindungi untuk menciptakan suasana steril masuk ke ruangan pelayanan, sekaligus upaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor. Semua OPD sudah kita perintahkan untuk segera pasang barcode, barcode Peduli Lindungi, karena ini menjadi keharusan sebagaimana arahan dari Pak Luhut. Maka Pak Bupati perintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah, pada perusahaan, pada hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain agar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini dalam rangka untuk memonitor perkembangan kesehatan masyarakat. Karena nanti dari aplikasi Peduli Lindungi nanti akan terus dimonitor oleh pusat. Sampai sekarang, lebih dari 50 kantor OPD sudah dilengkapi dengan QR kode aplikasi Peduli Lindungi. Kata Anang, untuk OPD-OPD lain seperti kantor UPT maupun kecamatan, diharapkan segera bisa menyesuaikan. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Bergeser ke Persada FM Blitar, Alvin Lutfi mengabarkan selama PTM berlangsung, Bupati Blitar minta setiap lembaga pendidikan wajib memiliki tim Satgas. Bupati Blitar Rini Sarifah meminta kepada setiap lembaga pendidikan, baik TK, SD maupun SMP di Kabupaten Blitar wajib memiliki tim Satgas sekolah. Hal itu dilakukan agar kedisiplinan siswa dalam menerapkan anjuran protokol kesehatan benar-benar berjalan efektif. Menurutnya, selama melaksanakan pembelajaran tatap muka, di lingkungan sekolah setiap lembaga pendidikan harus menyiagakan petugas khusus untuk memantau kedisiplinan protokol kesehatan bagi siswa-siswi.
Jika ada yang lalai bisa langsung ditegur dan diperingatkan. Maka, Rini juga menekankan kepada para pelajar agar mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mengingat penyebaran virus corona bisa terjadi di mana saja, sehingga harus diperhatikan bagi semuanya. Mari bersama-sama memutus rantai peredaran virus corona dengan cara patuh terhadap anjuran protokol kesehatan. Terakhir, Bupati juga mengingatkan siswa agar mengurangi kegiatan di luar rumah. Lebih baik sepulang sekolah, segera kembali ke rumah. Jangan sampai berkeliaran kemana-mana, karena situasi belum memungkinkan bagi siapapun. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. RGR FM Tulungagung bersama reporter Aya mengabarkan Bupati Tulungagung pantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Tulungagung. Selasa 28 September 2021, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung melaksanakan kunjungan kerja yaitu pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMPN 3 Tulungagung dan SDN 6 Ngunut. Pembelajaran telah dilaksanakan mulai tanggal 9 September 2021 kemarin. Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya kontrol protokol kesehatan pelaksanaan PTMT dan untuk menghindari munculnya klaster sekolah. Bupati Tulungagung DRS Marioto Birowo MM menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk melihat proses kegiatan PTMT di Kabupaten Tulungagung. Di SMPN 3 Tulungagung juga dilaksanakan tes swab anti-aging kepada para siswa yang masuk pada hari ini. Dari sampling sebanyak kurang lebih 40 siswa, semua dinyatakan negatif COVID-19 dan sehat. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui para siswa ini tidak terkonfirmasi COVID-19. Saya Aya, 90,1 RGR FM Tulungagung. Putri Rizkiana, LPPL Suara Gresik, ratusan ASN Pemkab Gresik naik pangkat, Wabub harap tingkatkan prestasi. Sebanyak 421 pegawai aparatur sipil negara, terdiri dari pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Gresik, menerima surat keputusan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021. Kenaikan pangkat para ASN di lingkungan Pemkab Gresik tersebut juga bertujuan untuk memberikan dorongan dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan kinerjanya. Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik, menyerahkan secara simbolis surat keputusan kenaikan pangkat ASN tersebut dengan menekankan bahwa sebagai ASN dan pelayan masyarakat dengan adanya kenaikan pangkat ini, maka harus diimbangi dengan peningkatan dan semangat dalam berkinerja. Di era digital seperti saat ini, Bu Min mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi akan cukup berat dan kompleks. Namun Bu Min juga meminta agar para ASN tidak patah semangat dalam pengabdiannya. ASN juga harus menunjukkan etos kerja yang berlandaskan inovasi dan futuristik, sehingga ASN juga bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Gresik, utamanya untuk masyarakat. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Henti Ludiana, Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi raih anugerah Parahita Eka Praya APE 2020. Anugerah Parahita Eka Praya AP 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berhasil diraih Kabupaten Ngawi sebagai pemerintah daerah atau lembaga yang memiliki komitmen besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. Pani Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan capaian predikat utama ini merupakan bentuk komitmen secara konsisten dalam menjalankan program mengenai kesetaraan gender orang dengan berkebutuhan khusus termarginalkan, yang mana selama ini bisa terfasilitasi dengan lebih baik, bahkan ke depan akan dimasukkan ke dalam bahasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi sehingga kesetaraan ini bisa inklusif dan berkeadilan. Bagaimana Kabupaten Ngawi ini secara konsisten juga berkomitmen bagaimana program-program mengenai gender, kemudian orang-orang dengan kebutuhan khusus, kemudian orang yang termarginalkan selama ini bisa kita fasilitasi. Untuk penghargaan AP kali ini, Kabupaten Ngawi berhasil menerima kategori utama atau peletakan dasar dan berkelanjutan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk mengabarkan, Kabupaten Nganjuk raih 2 penghargaan sekaligus. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima 2 penghargaan sekaligus dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Surabaya. Tidak tanggung-tanggung penghargaan untuk tingkat provinsi dan nasional. Penghargaan pertama yakni sebagai pemerintah daerah terbaik dalam program prioritas nasional keamanan pangan tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan penghargaan kedua diberikan kepada Pasar Wagi 2 Kabupaten Nganjuk sebagai nominator pasar aman BPOM yang masuk ke dalam peringkat 7 besar nasional.
Dua penghargaan diserahkan oleh DRA RR Maya Gustina Andarini selaku Inspektur Utama BPOM RI kepada PLT Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, SESHMM MBA dalam acara pencanangan wilayah birokrasi bersih dan melayani BPPPOM Surabaya di Hotel Sangrila Surabaya. PLT Bupati Kang Marhen mengatakan hal tersebut merupakan apresiasi dari BPPPOM kepada Pemkab Nganjuk atas komitmen dan dukungan dalam program pengawasan obat dan makanan di Kota Bayu. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Akbar Wiana, Blambangan FM Banyuwangi mengabarkan, Banyuwangi kembali ditunjuk menjadi host beasiswa seni dan budaya Indonesia. Banyuwangi terpilih sebagai salah satu dari 6 kota di Indonesia sebagai host program beasiswa seni dan budaya Indonesia BSBI dari Kementerian Luar Negeri. Namun karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, kali ini BSBI digelar secara virtual atau hybrid. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanwarto Bramuda menyebut ini sebagai kehormatan bagi Banyuwangi. Ia menjelaskan 2 tahun sebelumnya, pada 2018 dan 2019, peserta BSBI langsung didatangkan dari 12 negara untuk bermukim di Banyuwangi selama 3 bulan. Di sini mereka belajar tentang seni, budaya, bahasa, makanan, dan aktivitas masyarakat Banyuwangi secara langsung. Bramuda menambahkan, tahun 2021 ini pembelajaran seni budaya Banyuwangi dibimbing Sanggar Langlang Buana di bawah asuhan Sabar Haryanto. Pertemuan secara daring dilakukan 2 kali dalam seminggu, yakni pada Sabtu dan Minggu. Mereka dijadwalkan berlatih menari hingga melantunkan gending Banyuwangi dari 25 September 2021 kemarin sampai program berakhir pada 14 November 2021 mendatang. Sebagai tambahan informasi, peserta BSBI yang ditempatkan di Banyuwangi sebanyak 8 orang, berasal dari Australia, Jepang, Filipina, Malaysia, India, Thailand, dan Fiji. Akbar Wiana melaporkan. Amanda, Suara Madiun, Kota Madiun jadi kuliah kerja lapangan Serdik Sespima Polri Angkatan 66. Sahabat Suara Madiun, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis 30 September 2021 untuk memimpin rapat koordinasi penyelesaian kemiskinan ekstrim dan meninjau kawasan industri halal. Dikutip dari media Antara, Wapres Ma'ruf dan rombongan terbatas bertolak dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-500 TNI Angkatan Udara pada pukul 7 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Berdasarkan keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Setwapres, menyebutkan agenda pertama kunjungan kerja Ma'ruf Amin ialah memimpin rapat koordinasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Rakor tersebut merupakan rangkaian dari rencana kunjungan Wapres ke 7 provinsi dengan kabupaten prioritas dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrim pada tahun 2021. Amanda, Suara Madiun. Bobi Wijoyanto, Suara Lumajang, Bupati dan Wabub saksikan kehebatan Korps Paskhas di AWR Pandanwangi. Bupati dan Wakil Bupati Lumajang menyaksikan kehebatan Korpa Pasukan Kas TNI AU pada latihan puncak Korpaskas Trisula Perkasa 17 di Air Weapon Range, Pandanwangi, Kabupaten Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, takjub dengan kehebatan Korpaskas pada latihan puncak ini, mulai dari sabotase radar, penerjunan prajurit, hingga pembebasan tawanan. Latihan seperti ini hingga latihan besar seperti Sikatan Daya dan Angkasa Yuda dianggap Bupati menjadi sebuah destinasi wisata menarik berbasis military tourism. Sementara itu, Dan Korpaskas Marsikal Muda TNI Eris Widodo mengungkapkan bahwa latihan seperti ini rutin dilakukan oleh Korpaskas dengan tujuan meningkatkan kemampuan prajurit. Latihan serupa hingga latihan lebih besar lainnya juga rutin dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara di AWR Pandanwangi Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kali ini bersama Mabrul Al-Aziz Suara Sampang, Pudam Trunojoyo tingkatkan kompetensi karyawan melalui diklat. Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang menggelar diklat pengembangan kinerja perusahaan berbasis kompetensi di Hotel Camplong pada 28 sampai 29 September 2021. Ada 35 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, diantaranya terdiri dari karyawan, unsur manajer, supervisor, kasubag, dan staf. Hadir pula perwakilan pengurus daerah Perpamsi Jatim, Dewan Pengawas dan Kabag Perekonomian Sampang.
Dirut PUDAM Trunojoyo Sampang, Dani Darmawan, melalui sekretarisnya Yasid Solihin, mengatakan digelarnya kegiatan itu untuk menumbuhkan pemikiran yang inovatif, sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Dengan diklat ini, diharapkan SDM yang dimiliki Perumda Air Minum Trunojoyo harus bisa meningkatkan kualitas dan potensi kerjanya demi kemajuan dan kesehatan perusahaan. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Surya Muhammad, Mahardika FM Kota Blitar, gelar sosialisasi akreditasi perpustakaan sekolah. Wali Kota Blitar minta perpustakaan jadi jendela ilmu di era 4.0. Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ini sebagai upaya untuk mewujudkan perpustakaan sekolah sesuai standar pendidikan nasional. Kegiatan berlangsung di Balai Kusumo Wicitro Rabu 29 September 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, usai membuka sosialisasi tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Menurutnya, di era 4.0, perpustakaan memiliki tantangan yang cukup berat sebab informasi semakin mudah diakses dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk itu, Santoso berpesan agar kepala sekolah di Kota Blitar meningkatkan sistem pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan kecanggihan informasi teknologi atau IT, sehingga keberadaan perpustakaan menjadi jendela ilmu bagi siswa di era 4.0. Sudah mampu di-manage dengan baik, kemudian termasuk referensi buku-bukunya, cara memanage, cara penataannya, para pustakawannya, sehingga kalau itu dikelola dengan baik, tentunya akan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk lebih aktif berkunjung di perpustakaan, termasuk kemajuan di bidang IT. Ini harus bisa dimanfaatkan. Sementara itu, Mukhson, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengatakan, setelah menggelar sosialisasi akreditasi perpustakaan sekolah, selanjutnya akan dijadwalkan pemeriksaan dan penilaian oleh provinsi sehingga bisa diketahui apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sekolah menuju perpustakaan yang berstandar nasional. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terakhir bersama Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, Pemkot tanda tangani MOU dengan Stikes Hapsawati Genggong. Selasa 28 September 2021, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menerima kedatangan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah dan rombongan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Kedatangan Kiai yang juga merupakan Ketua Umum MUI Jawa Timur di Rumah Dinas Wali Kota itu dalam rangka penandatanganan atas kerjasama Pemkot Probolinggo dengan Stikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, magang, dan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan penandatanganan ini merupakan upaya dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki di antara kedua belah pihak. Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Pudi Aji mengatakan tujuan dari perjanjian ini untuk mewujudkan profesionalisme di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kirana Nisa, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik sahabat Jawa Timur, kembali di program Erlangga Forum sore hari ini, dan kita masih melanjutkan membahas tentang layanan kesehatan bagi kebangkitan.
Layanan kesehatan bagi kebangkitan ekonomi bangsa, belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan. Dan kembali juga bersama Prof. Jojo. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Tika dan seluruh sahabat Erlangga Forum dan pendengar seluruh jaringan radio. Kita telah menyimak berbagai berita se-Jawa Timur dan kini kembali dengan inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan. Bu Made, sabar sebentar karena Gus Bupati ini akan juga memutarkan satu video kembali. Kami persilahkan tim dari Gus Bupati yang sudah ngirim, apa bisa langsung diputar dari sini? Ya, silakan. Dr. Niko, kita simak inovasi. Assalamualaikum, dengan Pamekasan Kolker, ada yang bisa dibantu? Bisa saya bantu? Assalamualaikum, Pamekasan Kolker, ada yang bisa kami bantu? Iya, waalaikumsalam. Call center, istri saya mau melahirkan. Ini tidak perlu ke puskesmas, jadi kita arahkan ke bidan desa setempat, seperti itu. Iya. Ya, untuk alamatnya mohon untuk dijelaskan. Di Dusun Karanganom, Desa Panahan, Kecamatan Pelengahan. Menunggu mobil sehat meluncur ke sana. Siap. Oke. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berkunjung Jawa ke bisa. Sedang. Saya bidan ulum dari Desa Panempan, Pak. Mau merujuk pasien ke Puskesmas Teja. Mbak, ada pasien dari Panempan mau datang ke sini dari bidan ulum. Tolong dipersiapkan ya. Terima kasih banyak ya Bapak atas bantuannya. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Iya Bu, sama-sama. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Amin. Oh iya Bu, nanti kalau anaknya sudah sembuh, hubungi kami lagi. Kami siap mengantar pulang. Ya, kita tunggu jaringan dari Pamekasan ya.
Ya. Ada gangguan jaringan di Pamekasan ya. Ya. Nanti akan kita putar ulang, tapi itu adalah bagian dari satu inovasi Bu Dr. Made. Bu Dr. Made coba inovasi bahwa orang sakit dijemput, ada mobil sehat, sigap mengantar, kalau sehat kembali dikembalikan. Coba ini berarti kan sehat secara ekonomi juga sehat secara fisik kan gitu ya. Nah ini kalau dalam teropong dari ilmu ya kesehatan ekonomi gimana inovasi semacam ini. Nah, oh ini apa bisa lagi diputar ya. Ya ini belum ada suara. Setelah itu akan dihantarkan ke pusat pelayanan, baru setelah sehat bisa telepon kembali, akan diantar ke rumah dengan sehat kembali. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Pamekasan sehat dan adanya layanan ini bisa menjadi bagian dari servis pemerintah untuk seluruh elemen masyarakat. Terima kasih untuk kita semua, Pamekasan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk tangan semua yang di studio ini. Jadi luar biasa Pak Dr. Niko. Jadi ini karena nyangkut kesehatan gitu, Dr. Made sabar sedikit ya. Nah, melihat inovasinya semacam itu, apa apresiasi jenengan sebagai seorang dokter? Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu hal yang baik ya, artinya pemerintah sangat peduli, care dengan masyarakatnya, di mana barangkali masyarakatnya belum terlalu peka terhadap bagaimana untuk menjaga kesehatannya, termasuk ketika memerlukan pengobatan yang harus segera dilakukan di rumah sakit. Pemerintah menyediakan akses, tidak hanya menunggu di tempat pusat pengobatannya, tapi bisa mengirimkan pesan yang langsung kemudian bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penanganan dengan segera. Tentunya itu akan bisa meningkatkan taraf kesehatan. Kalau tadi ada banyak mobil sigap, yang itu kalau dipadukan sebagai medical tourism tentu semakin menarik. Untuk itu kita ikuti dulu tayangan video medical tourism 2 menit ini. Silakan. Menteri Pusat Pemilihan kini kembali ke tempat asal. Anda cukup download aplikasi Medical Tourism ID, registrasi, pilih layanan medis yang dituju, lihat rekomendasi akomodasi, serta paket wisata, lalu lakukan pembayaran. Mitra kami akan mengkonfirmasi pesanan Anda, dan Anda dapat melakukan perjalanan medis dengan aman. Terdapat pilihan layanan kesehatan unggulan di berbagai fasilitas medis terbaik di Indonesia. Juga, paket akomodasi aman, paket pariwisata prima berbagai destinasi, dan yang terpenting, transparansi harga yang membuat Anda tak perlu khawatir untuk berwisata medis di Indonesia. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengakses informasi event, atraksi wisata, tempat belanja oleh-oleh, layanan wellness, dan masih banyak lainnya. Jika Anda dan keluarga membutuhkan layanan lebih,
Anda dapat mengakses layanan spesial seperti medical evacuation, private jet, dan healthcare travel guide. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu khawatir. Kini, Indonesia mulai berbenah menjadi lebih baik. Download aplikasi Medical Tourism Indonesia. We are optimizing healthcare travel industry. Rio, jadi luar biasa Pak Bupati, itu adalah karya inovatif dari Dr. Niko Ashari Hidayat, dosen UNER, dokter UNER ini. Gimana pikiran-pikiran itu biar bisa disampaikan juga ke Gus Bupati, Pak Niko. Ini nanti kan kita kalau live nanti itu ke sana kan nyaman sambil promosi ini, kemudian matching. Oh, Gus Bupati adalah mahasiswa pasca, Dr. Niko adalah pengmasnya, sekretaris pengmasnya UNER, ya toh. Nah, langsung sambung kita bersama-sama ini. Nah, pikirannya itu gimana itu, Dr. Niko ya, tentang medical tourism. Pak, medical tourism sebenarnya adalah hal yang sudah diinisiasi sejak 2012 dan 2015 itu dibuat peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 2015 yang sebenarnya belum kita optimalkan. Nah, saat inilah Surabaya dan UNER menyambut baik dengan kolaborasi yang kuat tanggal 27 September kemarin saat Hari Tourism Sedunia, Hari Pariwisata Sedunia, itu di soft launchingkan program ini, dan insya Allah pada bulan November UNER dan pemerintah Kota Surabaya akan mudah-mudahan akan mendeklarasikan sesuatu. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan menjadi survei yang bagus tentang medical tourism di Kota Surabaya. Dan ini sebenarnya senyampang dengan Pak Jokowi menumbuhkan kesehatan, tapi juga ekonomi juga diangkat. Nah, salah satu yang ekonomi yang paling visible adalah dengan pariwisata. Iya, dan itu karena pas wali kotanya juga pas mahasiswa sekolah pasca. Dan ini Gus Bupatinya nanti kita untuk pelaksanaan ini juga bisa kita sambung ke Pamekasan toh Dr. Niko ya. Kalau kita mau live juga dari Pamekasan, berkenan kan Dr. Niko ini? Dengan senang hati. Nanti sudah dicatat jadwalnya kapan, kita tinggal nunggu, pokoknya hari Jumat karena itu akan live oleh seluruh radio di Jawa Timur. Dan melihat itu Dr. Made sebagai KPS dari Magister Ekonomi Kesehatan, bagaimana sirkulasi ekonomi terus tersambung karena orang tetap sehat. Loro itu loh, sakit dijemput oleh Bupati, dijemput, sehat diantar. Nah, ini dampak ekonominya gimana menurut konsepsi akademik Dr. Made? Silahkan. Terima kasih Prof. Jojo. Apresiasi saya yang juga sangat besar saya tujukan kepada Bapak Bupati Pamekasan. Saya sangat terharu dari data-data yang saya coba lihat di BPS Kabupaten Pamekasan. Memang sangat mengagumkan bahwa upaya beliau dalam hal mempromosikan kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang beliau pimpin itu luar biasa, Prof. Jojo. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, desa-desa yang ada di Kabupaten Pamekasan ini memang mempunyai layanan puskesmas dan puskesmas pembantu, juga ada program bidan desa itu hampir seluruhnya merata. Bahkan itu melampaui rasio yang dinyatakan setara di level nasional. Itu salah satu. Nah, apa indikasi berikutnya dari upaya yang beliau lakukan adalah selama 5 tahun terakhir itu nampak bahwa indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Pamekasan itu adalah dominan di antara 3 komponen yang lain dalam hal mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Pamekasan. Nah, ini dampak nyata dari upaya program-program kesehatan yang Bapak Bupati lakukan selama ini. Begitu juga infrastruktur yang sudah cukup baik ini tentunya akan semakin baik kalau diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Tentunya dalam hal ini yang melakukan layanan kesehatan. Untuk itu, Pak Bupati, kami tidak lupa undang sekiranya di masa yang akan datang, Pak Bupati berkenan mengirim salah 1, salah 2, salah 10
dari tenaga kerja yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk bergabung bersama kami di Prodi Magister Ekonomi Kesehatan. Nah, tadi menjawab pertanyaan Prof. Jojo, gimana sih kaitannya kesehatan dengan ekonomi? Luar biasa, Prof. Jojo, potensi yang akan dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan. Kita sinergikan dari 3 hal yang kita ini. Dr. Niko tadi menyampaikan akan melaunching program medical tourism. Dari data-data yang saya lihat di Kabupaten Pamekasan selama ini kita sempat melihat adalah Kabupaten Pamekasan sangat produktif dalam produk Bio Farma. Jadi di Pamekasan, izinkan saya mengintip data. Jadi di Pamekasan itu ada desa-desa yang sangat produktif dalam produksi produk Bio Farma, jahe, kunyit, laos, kencur itu di Kecamatan Pengantenan, Kecamatan Waru, Kecamatan Palengan. Kemudian produk yang di daerah lain itu saya rasa cukup langka, tetapi data menunjukkan Pamekasan masih sangat baik. Produk Mengkudu, Sambiloto, Mahkota Dewa yang itu adalah produk-produk kesehatan herbal tradisional yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung usaha UMKM, wirausaha baru di Pamekasan. Kemudian ada juga produk yang saya lihat itu masih banyak diproduksi di sana adalah temu ireng, temu kunci, dan temu lawar. Nah, artinya apa, Prof. Jojo? Iya. Di samping mendukung program kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Bupati sudah selama beliau menjabat ini adalah sangat potensi besar untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sekiranya nanti mobilitas sudah kita buka kembali. Tentu saja Dr. Niko nanti bisa mengembangkan ini medical tourism-nya. Jadi tidak hanya melihat disambung dengan herbal tourism nanti malah ini. Betul, Pamekasan menjadi herbal tourism. Nah, itu akan menjadi lapangan pendidikan yang sangat baik untuk mahasiswa Magister Ekonomi Kesehatan. Ini loh potensi wirausaha baru di bidang produk kesehatan. Sehingga kita tidak melulu belajar kesehatan ini, tetapi apa nilai ekonomi jangka panjang dari kesehatan ini. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja, dan demikian juga kalau kita betul, Prof, itu kurang lebih yang bisa dilakukan. Dan harapan jangka panjangnya kerjasama yang baik antara Pemda Kabupaten Pamekasan, program medical tourism-nya Dr. Niko, dan Sekolah Pasca Sarjana UNER khususnya Magister Ekonomika Kesehatan. Ngaten, Prof. Luar biasa ini saya sampaikan ke Bu Dr. Nimade Soekartini, Gus Bupati. Beliau itu baru pulang dari Australia, alumni Australia. Data-data sangat statistikal. Untuk itu kalau tadi itu statistiknya itu sudah tahu. Oh, di Pamekasan begini, Gini rasionya ternyata kok bagus semua, IPM bagus, ya, Bio Farma tumbuh. Itu karena kaya dengan data-data statistik. Nah, dan apa yang disampaikan apresiasi dari Dr. Nimade, kemudian dari Dr. Niko, ini akhirnya tadi ketemu ya, medical and herbal tourism justru di Pamekasan. Nah, kalau nanti kita live-nya di sana, kita malah dapat suguhan itu berarti ya. Ya, Sambiloto ada tadi itu, Mengkudunya ada semua. Jadi apresiasi kampus tentu saja akan memotivasi Gus Bupati. Kok sampai punya ide loh, Gus? Tadi itu loh. Kok sampai punya ide sakit dijemput, yang sembuh dipulangkan. Biasanya kan disuruh berangkat sendiri. Apa itu anggarannya juga kok ya ada di Pamekasan itu gitu ya. Nah, silahkan di-share lah. Di-share untuk menjadi inspirasi dari seluruh jaringan radio se-Jawa Timur ini. Silahkan Gus Bupati. Oke. Jadi saya ini hidup di desa. Nah, di daerah saya itu bertetangga dengan pesantren. Terus kemudian saya hampir 10 tahun itu biasa datang ke desa-desa, datang ke gunung-gunung, datang ke kampung-kampung. Saya bertemu dengan masyarakat. Kadang-kadang agak malam sedikit, ada orang yang sakit, orang yang tidak mampu, itu dibawanya ke rumah sakit pakai
mobil bak terbuka. Dari mobil bak terbuka itu saya berpikir ini manusia, dan jika masuk angin saja dengan mobil bak terbuka itu dibawa ke pusat layanan kesehatan bisa tambah sakit, apalagi musim hujan. Nah, manusia ini harus dihormati dan diposisikan sebagai orang yang terhormat, harus dijaga kesehatannya. Di samping juga beberapa layanan yang lain di Kabupaten Pamekasan sudah luar biasa, misalnya dari 13 kecamatan saja kita punya 21 puskesmas. Belum lagi kita ini punya 991 posyandu balita, terus kemudian 294 posyandu lansia dan beberapa layanan yang lain. Sampai ada 7 rumah sakit yang ada di kabupaten yang sekarang dari kemarin biasa-biasa, dan kita berikhtiar menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten yang berkemajuan. Dari situlah baru kemudian setelah dia jadi bupati, saya teringat bahwa dulu ada beberapa orang yang ketika sakit dari keluarga tidak mampu itu dibawa oleh bak terbuka, mobil kendaraan bak terbuka. Nah, dari diskusi itulah baru kemudian lahir beberapa pilihan, dan pilihan terakhir itu adalah Pamekasan Call Care itu yang disepakati bersama antara kita semua di pemerintahan Kabupaten Pamekasan dengan memberikan konsultasi yang mudah bagi yang sakit, memberikan alat transportasi yang ready, yang sudah ada di desa-desa, dikoneksikan dengan pusat layanan kesehatan. Itu yang kemudian melahirkan itu. Ada yang diskusi berikutnya, gimana kalau dengan 122 itu harus ke teleponnya ke Jakarta dulu, baru kemudian ke sini. Nah, saya menginginkan antara layanan, semua layanan ini dekat. Karena saya berpikir bahwa kabupaten yang maju di era revolusi industri ini bukan kabupaten yang memiliki sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kabupaten yang memiliki sumber daya manusia yang bagus, serta kabupaten yang mau berinovasi dengan cepat dan excellent, sehingga cara melompat untuk dari kabupaten biasa menjadi kabupaten luar biasa itu perlu dilakukan dengan mendorong sumber daya aparatur yang terus mau berinovasi dan berkreasi, terus di samping juga beberapa tenaga kesehatan yang terus mau berkemajuan. Sehingga kalau barusan ditawarkan ekonomi kesehatan ini menarik juga, nanti nyuwun brosurnya kita Ibu dari beberapa sumber daya bisa saja nanti kita kirim ke UNER. Tahun ini misalnya di samping juga kesehatan, terus kemudian ekonomi, di kabupaten ini juga ada beberapa beasiswa yang kita gelontorkan. Misalnya ya, kita kerjasama dengan Polda untuk orang-orang yang tidak mampu, kita fasilitasi untuk menjadi polisi. Semangatnya adalah burung emprit jadi burung Garuda. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 15. Ada 15 anak-anak orang biasa-biasa di Kabupaten Pamekasan dari orang-orang desa yang bisa lulus di Secaba dan sekarang sedang pendidikan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Di samping juga yang Fakultas Kedokteran UNIR kita sudah mengirim 5 mahasiswa yang lulus dari target 20 yang mau kita kirimkan ke sana. Kenapa kesehatan? Karena Pemprov di Pamekasan akan membangun rumah sakit yang tidak kecil. Kenapa beasiswa, kenapa layanan kesehatan, kenapa ekonomi? Karena menurut saya 3 komponen ini sudah dijalankan, 10 tahun lagi Pamekasan akan menjadi kabupaten yang maju dan bisa bersaing dengan kabupaten maju yang lain. Karena kalau sumber daya aparaturnya bagus, terus kemudian sumber saingannya dunia. Nggih. Ya, mudah-mudahan begitu. Saya mau bilang begitu takut dibilang sombong oleh teman-teman. Nah, jadi sumber daya manusianya bagus, partisipasi publiknya bagus, model pembangunannya tidak top down tapi bottom up, partisipatoris, terus kemudian model konsentrasi kesehatan, ekonomi dan sumber daya manusia. Saya kira mimpi besar untuk menjadi kabupaten yang berdaya saing itu bukan isapan jempol, tapi dalam konteks politik tertentu itu kan biasanya orang minta yang instan, yang cepat. Saya memilih
tidak harus semuanya dibuat instan, minta jalan semua, minta pengeboran air semua. Oke, yang itu tetap jalan, beberapa program infrastruktur yang lain jalan, tetapi fokus mendorong bagaimana layanan yang mudah, terus kemudian kesehatan yang melayani dan profesional, serta sumber daya yang cepat dan mau berinovasi itu terus kita dorong. Mohon izin Prof. Jojo, Kabupaten masa kini, government di daerah masa kini yang menurut saya bisa menjadi maju itu syaratnya menurut saya hanya 3. Yang pertama, sumber daya aparatur yang mau berkemajuan, mau berinovasi. Baru kemudian yang kedua, mau cepat. Kalau mau berinovasi tapi lambat ya akan dilewati oleh kemajuan yang lain. Kenapa? Karena tuntutan zamannya sekarang tuntutan zaman cepat. Orang mau makan saja sekarang sudah males keluar rumah, tinggal pesen di smartphone kita sudah bisa datang makanan. Kenapa? Karena teknologi memberikan peluang yang luar biasa kepada seluruh elemen termasuk pemerintahan untuk bisa mendapatkan layanan yang cepat. Baru kemudian yang kedua, sumber daya bagus, yang kedua mau cepat, yang ketiga roadmap cetak biru pembangunannya jelas, tidak salah baca. Orientasinya itu misalnya bagaimana antara sumber daya alam dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki, itu tidak salah membacanya. Sebab kalau salah membacanya nanti salah aplikasinya. Kalau salah aplikasinya, kalau katanya dokter nih di samping saya, orang sakit perut terus diberi obat sakit kepala, ya mesti sakit perutnya nggak sembuh, sakit kepalanya yang muncul. Sehingga tidak salah menjalankan program dan berorientasi pada pemerintahan dan layanan yang bersih. Kalau itu sudah dijalankan oleh pemerintahan dan komitmen itu muncul dari setiap elemen termasuk dari pemimpinnya, saya kira 5-10 tahun lagi perwajahan kabupaten itu akan menjadi perwajahan kabupaten yang berkemajuan. Kalau ini dimiliki oleh kita misalnya, UNER bisa melahirkan generasi hebat yang luar biasa, ya perwajahan Indonesia masa depan itu ya sudah perwajahan yang mengembirakan. Kenapa? Karena banyak yang kuliah di UNER dan UNER mampu melahirkan sumber daya hebat. Kalau cara ini yang kita pakai untuk bisa menatap Indonesia masa depan, saya kira akan menjadi bagian dari solusi. Di samping juga mengolah sumber daya potensi yang lain untuk bisa didorong terus berdaya saing dengan dunia atau negara-negara lain di dunia. Saya kira itu, Prof. Nah, itu luar biasa, satu kreativitas. Ya gini nih, kalau bupatinya muda, suka jalan malam-malam, tahu tangis bayi, ibu hamil melahirkan, kasihan tidak ada kendaraan, itu kan menginspirasi. Kalau dulu zamannya Umar bin Khattab, itu Mbak Tika, ya, Prof. Ya, Dokter Niko dan Bu Made, itu dulu ada inspirasi kisah-kisah dalam tradisi Islam. Umar bin Khattab keliling malam, ada yang, nah ini beliau juga keliling, ternyata menemukan ibu hamil malam-malam, mau melahirkan nggak ada kendaraan, gimana? Inspirasinya adalah syiak. Akhirnya apa? Sigap. Untuk kendaraan-kendaraan yang keliling tadi itu, ternyata inspirasinya tengah malam. Memang untuk jadi bupati inovatif harus suka melek malam. Tapi sebelum kita ungkapkan lebih jauh, Dr. Niko, untuk closing remark, masing-masing panjenengan juga akan memberikan satu rekomendasi ke depan. Ikuti dulu komersial berikut ini. Ya, baik, terima kasih Prof. Jojo. Dan sahabat, tidak terasa ini ya sudah di sesi akhir. Nanti untuk closing remarks kita akan simak dari para narasumber kita, tapi kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Muka kamu selalu cerah ya? Masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa?
apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sudah punya pacar, hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. Jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. Pakai e-filing aja. Baik sahabat Jawa Timur, di program Erlangga Forum sore hari ini Prof Jojo, kita waktunya untuk menyimak closing remarks dari para narasumber. Silakan Prof. Akhir tentu saja closing remarknya tentu akan gongnya adalah Gus Bupati. Tapi sekarang saya persilakan terlebih dahulu bagaimana kita menghormati Mbak Tika, menghormati perempuan. Ya, biasanya begitu ya, Prof. Nimade Sukartini, kita persilakan memberikan closing remark. Silakan, Bu Made, Dr. Made. Pesan kita bersama di sesi ini, layanan kesehatan bagi kebangkitan ekonomi bangsa, belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan. Silakan, Bu Dr. Made. Terima kasih, Prof. Jojo. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu contoh kabupaten yang sangat berhasil dalam mempromosikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya dengan berbagai layanan yang sudah kita dengarkan tadi. Itu tidak mudah bagi seorang pemimpin mendorong masyarakat yang karena kesehatan itu juga bergantung dengan perilaku, Prof. Jojo. Dari yang tadinya mungkin lebih senang mengobati diri sendiri, pusing beli obat sendiri, sakit perut beli obat sendiri. Nah, tadi video-video tadi memberikan kita inspirasi bagaimana masyarakat Pamekasan sudah dengan sangat sadar memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh Pemkab Pamekasan. Nah, untuk menularkan sesuatu yang baik ini di masa yang akan datang, perlu kita lanjutkan sinergi kerjasama ke Kabupaten Pamekasan dengan programnya Dr. Niko, dengan mata kuliah yang kita tawarkan di Magister Ekonomi Kesehatan, diantaranya perubahan perilaku dalam dan sosial dalam bidang kesehatan, ada medical tourism tadi yang sudah dikenalkan oleh Dr. Niko, juga kita akan
menawarkan mata kuliah yang disebut dengan demografi kesehatan. Nah, di sini harapannya masa depannya adalah masyarakat Indonesia semakin sehat, bangsa kita semakin maju. Amin. Matur nuwun, Prof. Jojo. Terima kasih Dr. Nimade Soekartini yang sudah memberikan closing remark luar biasa, dan sekarang dilanjutkan oleh Dr. Niko Ashari Hidayat, seorang dokter muda. Ini sangat muda, ini seperti adik saya sebenarnya. Ini adik saya yang luar biasa memimpin Pekmas sekaligus menemukan aplikasi untuk medical tourism. Bagaimana ini bisa dikembangkan juga tidak hanya di kota-kota di Surabaya, tapi nanti juga mau jalan-jalan ke Pamekasan. Apalagi herbal tourismnya tadi yang juga bisa dijadikan satu program bersama. Silakan Dr. Niko. Iya, matur nuwun Prof. Jo. Jadi tahun 2022 itu merupakan gong dari pemerintah untuk selling mission, jadi misi penjualan dari health tourism ini. Sebenarnya pemerintah dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, punya 4 visi untuk health tourism. Health tourism, satu adalah medical tourism sendiri, yang kedua adalah herbal tourism, ketiga adalah wellness, yang keempat adalah health science technology tourism. Jadi memang salah satunya adalah health economy science. Ini menurut saya perlu dikembangkan. Betul Dr. Dewi, bahwa kita pun belajar dari Profesor Michael E. Porter dari Harvard yang memang menyatakan health value itu dibangun justru dari Harvard Business School, bukan dari Harvard Medical School. Jadi saya senang sekali bila suatu saat nanti ke depan saya ikut berada di kelasnya Dr. Nimade ini, mudah-mudahan bisa berkolaborasi, dan tentu untuk seperti yang diinovasikan oleh pemerintah di Pamekasan, paling awal memang memulai yang bagus ya, tapi yang paling menjadi tantangan adalah sustaining. Bagaimana itu berkelanjutannya. Jadi mohon tentu kami dari Universitas Airlangga ingin mendukung, nah seperti yang ada di bawah ini, di belakang ini, medical tourism dari UNER untuk Indonesia. Nah, persis kemarin kita dihubungi oleh Rumah Sakit Sarjito, Prof. Jo. Iya, Jogja sudah Jogja. Pengen juga ada Jogja Medical Tourism. Tapi sebelum ke Jogja, kita ke Pamekasan dulu. Matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Niko dari UNER untuk Indonesia, tapi lewat Pamekasan. Ya, itu satu tawaran yang sudah kita berikan dari Sekolah Pasca Sarjana melalui program Erlangga Forum ini. Gus Bupati, bagaimana respon ke depan? Monggo pesan-pesan panjenengan untuk seluruh pendengar Erlangga Forum, ribuan pendengar radio se-Jawa Timur, dan yang melalui ruang-ruang kelas di Sekolah Pasca Sarjana ini dari Studio Erlangga Forum. Silahkan Gus Bupati. Terima kasih, saya merasa terhormat, merasa senang dan bahagia diajak dalam diskusi ini. Banyak ilmu yang saya catat, termasuk di dalamnya adalah medical tourism. Terus kemudian di Kabupaten Pamekasan kita sedang merancang wisata government, wisata kesehatan. Jadi anak-anak SMA, SMP kita ajak ke kantor kelurahan, ke kantor kecamatan untuk bisa tahu bagaimana tugas dan fungsi camat, lurah, dan seterusnya. Ini sedang sebentar lagi akan kita laksanakan. Baru kemudian kita juga ajak ke beberapa tempat yang lain, termasuk di Pendopo, Kabupaten Pamekasan ini akan menjadi pendopo edukasi. Ya, sehingga cita-citanya orang itu 3-4 tahun lagi bisa saja akan punya cita-cita pengen jadi bupati. Kalau sudah punya cita-cita jadi bupati, belajarnya mesti akan harus lebih ekstra lagi. Kalau cita-citanya pengen jadi camat, lurah, mesti harus sekolahnya ke sekolah yang khusus tentang itu. Kenapa tempat-tempat ini kita jadikan sebagai bagian dari ikhtiar mendorong sumber daya yang memiliki optimisme dan semangat yang luar biasa? Karena saya berpikir perwajahan Indonesia masa depan itu tergantung dari generasi masa kini. Indonesia itu akan luar biasa ya tergantung dari anak-anak yang sekarang kelas SLTA mungkin, atau SMP, SLTA hari ini, untuk melihat perwajahan Indonesia 10-20 tahun lagi akan datang. Nah, menyiapkan generasi hebat itu menjadi bagian dari fokus pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, termasuk aparatur sipil yang hebat. Kenapa? Saya langsung tadi bertanya tentang brosur untuk
kesehatan masyarakat itu bisa di WA-kan biar nanti kita diskusikan lebih dalam dengan teman-teman di internal pemerintahan. Baru kemudian yang terakhir, saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan di kabupaten ini, tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil luar biasa jika cara kita biasa. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa itu perlu cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa pun belum tentu bisa dicapai tanpa kita ini memadukan dua track cara luar biasa, yang kedua track memohon kepada Gusti Allah untuk kemudian dimudahkan dalam setiap ikhtiar untuk mencapai target yang luar biasa itu. Nah, cara-cara beginilah yang sedang kita laksanakan di kabupaten ini, mudah-mudahan karena berkat ilmu yang luar biasa dari Prof. Jojo dan para profesor yang lain dari UNER, guru-guru saya yang barusan menyampaikan pemikiran gagasan yang luar biasa, bisa menjadi bagian dari referensi baru untuk kita di kabupaten ini menyusun beberapa pilihan-pilihan inovasi yang berkebaruan. Yang terakhir sekali, saya tunggu kapan mau ke Pamekasan, saya ikut jadwalnya dari Panjenengan Sedoyo. Prof. Jojo urunnya kapan, kita siapkan, terus kemudian bisa live dari Kabupaten Pamekasan, karena saya harus menyesuaikan sebagai santri ini dengan guru-guru saya. Gitu loh. Kapan saja acara yang lain bisa kita cancel. Cuma kita tanggal 2 November akan ada MTQ Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, dan di bulan ini kita sedang fokus menyiapkan itu. Tidak saya, tetapi banyak tim yang lain yang sedang menyiapkan tentang itu. Mohon doanya mudah-mudahan MTQ yang ke-29 tanggal 2 November sampai tanggal 10 bisa terlaksana dengan baik, dan ini bagian dari cara pemerintah kabupaten untuk bisa rebound ekonomi. Sukses pelaksanaannya, sukses protokol kesehatannya dengan ketat, dengan QR Code yang sudah kita pasang di beberapa tempat, termasuk sukses ekonomi, bangkit ekonomi, daya beli masyarakat bisa semakin baik. Terima kasih Prof. Salam hormat, salam takdim. Terima kasih ilmunya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua yang di studio. Meriahnya di studio ini karena semua nonton, semua lihat gitu ya. Jadi Pak Gus Bupati, terima kasih sekali. Kalau diturut diagendakan sebenarnya pilihan kami ada minggu keempat atau Jumat keempat Oktober boleh, atau Jumat kalau keempat itu sebelum MTQ, justru untuk mensupport bagaimana dimensi keagamaan, religius, mampu membangun Pamekasan dengan inovasinya tadi. Syukur-syukur tadi kan juga tambah sehat, Dokter Niko. Ada kita malah sosialisasi untuk menghadapi MTQ tetap taat prokes, bagaimana menjaga kesehatannya ya. Dokter Made juga gitu ya. Atau setelah MTQ berarti minggu ketiga November. Tapi kami siap Jumat keempat di bulan Oktober juga siap. Siap. Kita siapkan. Oh, langsung tim teknis dengar diagendakan Jumat keempat, Jumat terakhir bulan Oktober kita ngalap barokah MTQ di Pamekasan. Kita jemput pakai patwal dari Pamekasan ke UNER. Subhanallah. Begini loh, Bu, kalau kita punya bupati muda, energik, nyantri, kita malah sungkan. Ya, kita malah insya Allah kita bisa ketemu kembali Mbak Tika. Iya, Bro. Coba ini mendengarkan semuanya jaringan radio dalam acara Erlangga Forum. Insya Allah Jumat ketiga bulan Oktober kita akan live dari Pendopo Kabupaten Pamekasan. Baik, saya siap Erlangga Forum untuk Indonesia lebih baik. Berangkat dari Pamekasan hebat. UNER hebat, motonya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jojo. Terima kasih juga Bapak Gus Bupati. Juga terima kasih Dr. Iko dan juga Dr. Made. Juga tadi ada Bapak Badri Munir Sukojo. Terima kasih juga Prof. Badri. Dan juga untuk seluruh sahabat-sahabat yang sudah bergabung.
tadi yang sudah menyapa juga di program Erlangga Forum, dan juga untuk semua radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur yang sudah menyiarkan Erlangga Forum untuk sore hari ini di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggale, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Tentunya sore ini saya Tika Amser, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.